Kender TV, ketawa tanpa khawatir. Oh, padahal udah keren-keren loh masang topinya loh. Oh yes. Kak Baleni loh. Mantap nggak? Mantap nggak? Si om-om satu ini ada aja. Terus izin loh. Oke. Udah. Oh. Aku belajar dari Michael Jackson. Apa nih mau kita bicarain nih minggu ini? Teman toksik. Wih. Teman toksik atau teman kerja atau di mana aja, pokoknya teman. Apa aja, pasti kan kita punya teman yang kayaknya. Oh, Kita bukan cari teman yang menguntungkan sih, tapi kok ada juga teman yang merugikan. Aku ada dulu tuh. Anak teman-teman satu kos. Ada. Teman-teman satu kos. Jadi dulu ditinggalin hutang berapa ya udah tinggalin hutang ya? Utang warung ngarep dan Utang makan. Terus utang dia sama teman-teman yang lain. Terus utang kosan. Karena kan satu kosan. Ya. Ditinggalin segitu. Terus semuanya itu kayak otomatis nanya sama aku sama teman aku berdua ini dong kan. Kita kan bertiga lah dulu di situ kan. Tinggal bertiga nih gitu. Yang dekat. Nah, terus dia cabut otomatis mau utangnya nanyanya sama kami berdua dong. Nanya ya, nggak nagih ya. Nggak nagih, nggak cuma nanya. Cuman kan risih ya. Risih ya. Ditanyain kayak ini kan mau makan di warung sebelah nih. Iya. Ke situ kita mau makan, kita bayar loh, nggak ngutang loh. Des. Ditanyain, Mas Rio, Mas ini udah balik belum? Namanya siapa sih? Ada lah namanya. Nggak apa sebutin. Nggak usah bakal disebut ngeliat juga. video kita juga kayaknya dia. Ya nggak usah aja, cuman kan banyak yang tahu. Mas Rio, Mas ini udah pulang belum? Oh belum Bu, kenapa? Dia masih ada utang segini nih. Oh ya udah deh, awalnya kayak begitu ya kan. Itu dengan warung sebelah. Cuman lama-lama kita tiap ke situ ditanyain terus kan risih juga ya. Risih. Gitu. Ibunya sih nggak salah sih, karena dia kan nanyain gitu. Iya. Belum lagi teman-teman yang lain kayak si ini udah balik belum? Belum, kenapa? Wah kemarin dia minjem duit tuh. Aduh. Kita mau kemana, nongkrongnya apa? Ditanyain utangnya orang. Pasti ada pembahasan itu ya. Ada gitu. Orangnya sih nggak nagih ke kita, enggak. Mereka cuma nanya. Cuman kita risih tuh loh, males tuh. Kita serasa ini ditagih Iya jadinya. betul. Punya kayak kewajiban ya, itu kan temen lo nih. Sampai akhirnya aku sama temen aku berdua Pindah kos. kita bongkar kamarnya dia. Oh, isinya? Kita jualin komputer, baju, apa aja waktu itu yang kita jual ya. Laptopnya juga kita jual. Dia kayak bener-bener ngilang aja. Kita telepon juga nggak ngangkat. Terus Kita jual lah. Buat bayar utang-utang itu. Bayar utangnya semuanya. Terus? Lebih duitnya, pakai lah. Terus salahnya balik lagi nggak? Enggak ada balik-balik. Jadi sampai akhirnya dulu itu kan masih zamannya awal-awal di Simpang 5 tuh loh. Oh ya. Kan lama banget ya itu, udah lama banget ya kejadiannya. Minggu pagi itu ya. Iya. Awal-awal di Sampai kami jualin bajunya. Jadi kayak pokoknya di awal-awal itu. Iya. Jadi utangnya udah beres semuanya. Udah lunas lah ya. Udah lunas. Pokoknya kami bayar ke warung sebelah. Oh, Mas ininya udah balik? Belum, Bu. Pokoknya ini saya bayar dulu aja. Capek saya ditanyain terus. Aduh, maaf loh, Mas. Nggak apa-apa gitu. Nih, utang DE piro gitu. Bayar. Gitu. Utang apa? Bayar gitu. Wes dibayar. Wes pokoknya iki kewajibannya DE wes bayar utang nih gue gitu. Iki pokoknya ini bukan duitku, bukan duitnya dia, tapi ini duitnya dia. Oke. Udah dibayar. Abis itu waktu itu masih ada bajunya itu dia kan dulu kan kerja di distro ya. Oke. Otomatis bajunya kan banyak tuh. Oh iya. Nah, kami jualin bajunya semuanya. Untuk teman-teman distro Indigo dulu. Pasti tahu itu. Orang Semarang pasti tahu distro Indigo ya. Tahu, iya. Itu.
Kita dulu kerja di situ, baju-baju distro juga banyak, akhirnya kami jualnya 20.000, 30.000. Anjir. Iya, waktu itu kami berdua itu bajunya itu lakunya hampir 1,5. Wah, banyak banget tuh. Banyak, bajunya banyak. Makanya kayak, wah udah, berarti ini rezeki kita. Ini adalah uang ganti rugi psikis kalau kita bilang. Karena ditanyain terus. Capek lah. Oh gitu. Gila, dia yang ngutang, Itu kita tekanan yang mental tertekan. loh. Iya, Iya. dia yang ngutang, kita yang tertekan. Kita punya teman yang seneng utang itu juga. Belum lagi misalnya kalau teman kita utangnya dipinjol. Wah. Yang ditelepon, Yang utang siapa, yang ditelepon siapa? yang ngutang siapa, yang was-was siapa tuh? Kok ada nomor baru ya? Siapa ya? Wah, nelfon tiap bentar, wah asuransi nih gitu ya kan. Biasanya kan asuransi Itu kredit nih kayaknya nih. Ya udahlah ya, sekali-sekali diangkat lah biar dia ada targetnya juga. Iya, begitu pas diangkat. diangkat gitu. Halo, ini. Wah, bukan. Suruh dia bayar utang. Si anjing. Kenapa galaknya ke kita? Itu nanti dikenai pasal pemerkosaan, pasal ini penipuan gitu juga. Bodoh amat. Aku soalnya pernah kayak begitu gitu. Jadi kayak Kok kontak Anda bisa di nomor ini? Nah, dia yang nge-save kenapa yang salah kita gitu? Iya kan gitu. Kadang-kadang kayak debt collector juga bodoh juga di situ. Makanya dia jadi debt collector. Debt collector pinjol. Nggak ikut-ikut Debt ya. collector pinjol. Kalau debt collector yang lain pinter-pinter, mereka tahu ya kan tata keramanya kayak gimana. Oh iya, yang emang pinjol itu yang Enggak, bentar. Emang ada? Oh, ada. Debt collector tuh Kan punya tata krama gitu? ada kan tidak boleh menggunakan kekerasan. Oke. Itu kan banyak yang kayak begitu. Oh, ya. Cuman yang dari pinjol itu banyaknya yang keras kayak begitu langsung ngancem atau apa. Itu yang pernah si anjing kok aku yang dimarahin, yang ngutang siapa, yang dimarahin siapa Iya, gitu. iya. Ya itu temen toksik itu pertama yang seneng ngutang gitu ya, pasti ya. Ngutang. Terus ada juga nggak sih temen toksik yang kayak membawa pengaruh buruk kita dalam dunia pekerjaan? Misalnya kita baru lembur nih, buat apa lembur? Kok Gaji kita kan segitu-segitu aja gitu. kalau temen aku kebetulan kalau yang di kantor Ada sekarang ya? nggak ada. Sekarang nggak ada. Dulu Kantor yang dulu itu dia bukan kayak gitu sih, karena kan kalau dulu itu tiap kita lembur kan itu harus dibayar. Karena kan ya itu contohnya hitungan aja. jam kerjanya ada gitu. Cuman dia suka markup gitu loh. Markup anggaran. Markup. Nah, yang anjingnya lagi adalah yang ngurusin keuangan kan aku. Dia markup. Ya karena kamu. Ya otomatis kan jadinya kan budgeting itu kan ada. Ya. Terus kenapa segini? Aku Ya. bilang. Terus begitu aku tanya, dapatnya segitu. Aku bilang, di tempat lain bisa loh dapat harga di bawah ini. Kenapa waktu itu kita butuh cepat? Lah, oke. salah sendiri. Aku bilang. Jadi dulu itu kan pengadaan alat berat nih, penyewaan alat berat. Lumayan juga itu. Lumayan anjing. Ya. Pakai enggak. Bikin emosi tai. Permasalahannya Maaf loh. Aku emosi. kenapa tiba-tiba saja di anjing? Loh, aku kan debt collector pinjol. Orang nggak salah dimarahin. Permasalahannya dia markup. Gini loh. Markup dan kamu nggak dapat hasil markup. Enggak, kalau aku nggak masalah Tapi itu. kalau kamu dapat di bawah. Gaji aku kan gede waktu itu. Oh. Waktu itu. Jadi itu kayak dia nggak ngomong, harusnya kan pengadaan barang itu ada waktunya, ya kan? Kapan pengadaannya, buat kapan? Nah itu ada dimasukin agendanya. Nanti kita tertata, ajukan, betul. ya. Nah ini tiba-tiba kayak seminggu lagi ini kita butuh untuk buat ini, nggak dilaporin tiba-tiba. Ini Ada aja. terus dia nyari sendiri. Nah yang tainya itu dia nyari sendiri dan dia dapet gitu loh. Dan harganya tinggi. Dan aku tahu itu tuh harganya nggak segitu gitu loh. Ya mungkin di luar juga ada yang lebih murah gitu kan. Mungkin kamu tahu. Banyak. Sekarang itu margin gini ya, margin per jamnya itu bisa sampai 20.000, 30.000 per jam loh. Karena kan itu penggunaan kita buat 1 bulan itu minimal 200 jam. 200 jam. Coba aja kaliin sendiri. 200 jam kali 20.000. Iya. 200
4 juta, 4 juta apa 40 juta tuh berarti? Berapa sih? 40 juta ya? Lo ini semuanya nggak bisa 40 juta nyet. 40 juta deh. 20.000 kali 200. 4 juta. Oh, 4 juta. 4 juta ya? Dikit lah, 4 juta lah. Gini loh. 4 juta itu satu alat loh. Wanjir. Nah itu. Ntar ya. 4 juta itu satu alat. Kebetulan waktu itu kita pakainya ada 6 apa ada 7. Iya, 4 kali 7. Nah, 28 juta. jadi yang dia masukin itu ada 4. Ada 4 alat. Oh, 4 alat. 4 kali 4. 16 juta. Sempat nggak sempat? Dibalas. Iya. 90-an banget nih. Segitu. Coba dibayangin ya kan. 16 juta. 16 juta. Dan kamu nggak dapat sepeser pun dari itu? Aku nggak masalah nggak dapat sepeser pun dari yang lain. Aku juga udah dapet kok. Oke. Aku yang masalah itu. Aku nggak mempermasalahkan kayak kalau dia dikasih atau apa. Toh aku juga sama yang lain setiap aku ada pembayaran atau apa. Mereka juga ngasih. Selama mereka ngasih, aku nggak mau nagih juga. Maksudnya nggak mau minta-minta juga ngemis kayak kalian masukin alat. Nanti pembayarannya aku harus dapet. Oh nggak kayak gitu. Kalau mereka mau kasih, kalau enggak, ya sudah. Ya itu mungkin yang jadi. Nah kalau dia ini, dia itu emang dia minta. Jadi itu kenapa akhirnya dinaikin sama dia. Nah, yang bikin gondoknya lagi adalah, kan kita harus ada faktur pajaknya. Ya kan, kita pembayarnya karena kan ini perusahaan harus ada faktur pajaknya. Betul. Faktur pajaknya nggak pernah dikasih, makanya oke. Kalau udah nggak niat ya sudah. Untuk teman-teman yang pengen korupsi, sekali lagi Pinter-pinter lah. Satu, faktur pajak harus dibuat. Iya, soalnya kayak gini. Yang kedua, temen yang diajakin kong kali kon juga harus dikasih ya. Gitu. Paling enggak aku buatin faktur pajak nanti aku kasih sekian persen gitu. Enggak, masalah faktur pajak kan yang ngeluarin kan si pemilik alat. Oh ya. Kalau harganya dinaikin otomatis pajak yang mereka bayarin lebih tinggi. Iya, itu dia makanya. Iya. Makanya orang pajaknya nggak mau, orang perusahaannya ini nggak mau gitu. Mereka pokoknya ngasih harga segini terserah. Kalau kalian masukin segini. Makanya pakai pihak ketiga dong. Nah iya makanya. Makanya aku bilang kayak gitu tuh mbok ya pinter-pinter tuh. Iya. Pakai pihak ketiga, bayar bendera sama bayar orangnya. Belajar gitu. sama pejabat. Gue bukan pejabatnya. Wah, gue suruh belajar sama dia loh ya. Iya. Belajar sama oknum pejabat yang nggak ketangkap korupsi. Wah. Kalau yang ketangkap berarti bodoh dong. Tapi bisa juga loh. Apa? Karena pengen ditangkap kan juga. Oh iya. Biar tenang ya. Habis ya. Ya kan di penjaranya kan kita tahu tuh bisa nyewa sofa dan lain sebagainya gitu-gitu. Tapi hidup jadi tenang. Wah, duit korupsi udah ngendon, udah habis. Nah, korupsi 4 miliar, bayarkan negara 400 juta. Yo, apa? Aku jadi pejabat aja. Kembali ke teman yang toksik. Ngomong iya. Kayaknya kalau di pemerintahan lebih seru ya. Kenapa tuh? Ya nggak tahu. Apa tuh? Oh, teman toksik. Oh, teman toksik. Ada. Teman toksik tuh. Kan lebih seru ya. Kan Seru dong. Yuk, pancing terus. Yuk. Dinamika dunia kerjanya belum. Dinamika. Kalau teman-teman di pemerintahan kota lain mungkin ada. Tapi kalau di tempat saya bekerja ada yang toksik. Oh, kalau di pemerintahan Majapahit gimana? Coba cerita dong. Kalau di pemerintahan Majapahit, ada tuh banyak lah. Coba. Pemerintahan Majapahit. Ya itu. Karena aku sendiri juga pernah jadi toksik di situ. Ketika kita mau dapat seseorang atasan yang tidak enak. Nah, berarti atasan sekarang nggak enak? Enak sekarang. Oh. Yang dulu? Yang di Majapahit ya. Oh, yang di Majapahit. Oh, waktu masih jadi honorer di pemerintahan Majapahit. Oh iya. Kenapa diterangin honorernya juga? Kalau sekarang kan udah enggak. Masih. Oh, masih. Tapi kan di Majapahit kan emang nggak enak banget. Nggak enak. Cari aman ya, jadi sendiri yang toksik ya. Nanti itu urusan aku buat yang ngulik-nguliknya lagi.
Udah bisa di-cut aja, berhenti di sini dulu aja gitu. Jadi diri waktu sendiri itu, toksik. Ketika punya atasan yang nggak enak, itu kita nggak usah nggak usah ngeluarin skill kita atau Oh iya banget tuh. loyalitas kita yang mesti bagus dan sebagainya. Mending diam aja kayak orang bodoh. Ibaratnya itu kayak pekerjaanmu tuh apa, bidangnya apa, ya udah itu aja. Itu Pak, aja. saya bisa editing video, Pak. Waduh. Pak, saya bisa editing flyer, Pak. Aduh. Itu enggak ya. Enggak, jangan kayak gitu. Karena akhirnya jadi tenaga sosial kalau kayak gitu ya. Iya juga. Iya kan? Karena kita merasa gini lah. Sebenarnya kita bayaran kecil pun nggak masalah sih. Asal tuh kita nyaman aja udah di situ. Nyaman tuh bukan berarti perkara masalah duit atau tentang uang gitu kan. Suasananya enak dan sebagainya. Kerja secara bayaran kecil nggak masalah gitu. Tapi ketika ada nggak nyaman, ya jiwa rebel pergolakan kita, perlawanan kita keluar. Udah nggak usah dikerjain deh, ngapain sih? Dia juga nggak. Nah kita tuh kayak pengen dihargain gitu aja. Minimal kamu kerjanya bagus ya, ya semoga gini gitu lah. Apa yang udah kita lakuin loh ini. Gitu. Jadi gitu. Tapi masalahnya sekarang sih kalau aku di pekerjaanku sekarang itu banyak sekali yang lebih toksik gitu, banyak sekali. Rekan kerja. Oke. Rekan kerja banyak sekali yang lebih toksik gitu. Maksudnya ya misalnya kita bisa sehari bisa ngerjain 4, dibikin 1. Kayak sebuah peribahasa, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah gitu. Betul. Pemerintahan Majapahit ya. Iya. Kalau bisa sebulan kenapa sehari? Nah, gitu. Jadinya kan ya pantas aja kalau besok pun aku jadi pengusaha nih aku akan impor pegawai dari Cina pasti itu. Iya. Benar juga ya. Jadi pengusaha. Ya kan, karena mereka udah wah enak. Kalau sini besok masih bisa. Kalau bisa dikerjakan sehabis makan siang, kenapa dikerjain sekarang? Oh iya, kan belum sarapan juga nih sekarang. Iya, Kita sarapan dulu gitu. Yang kadang ada yang udah cuti setengah hari buat datang pagi gitu ya kan? Ya. Akhirnya harus cuti sehari gitu ya kan? Waduh, susah ya di Majapahit dulu ya. Majapahit. Kalau di Sriwijaya gimana? Sriwijaya. Pemerintahan Sriwijaya. Perusahaan swasta Sriwijaya gitu. Iya. Enggak Sriwijaya, Sultan Agung. Kalau yang sekarang ini aku sih nggak ada masalah ya, karena ya kan aku juga siaran, nggak ada masalah. Paling masalahnya cuman sama ini aja, komisi komisi 8 komisi pengendali itu aja. Komisi Pengendali Indonesia, KPI kalau nggak salah singkatannya. Kenapa dengan KPI? Apa yang salah dengan KPI? Apa KPI juga toksik juga itu? Jangan-jangan organisasi toksik. Sorry, dijelaskan. Gimana? Ini KPI apa nih? Komisi Pengendali loh. Oh, iya kan singkatannya KPI itu. Komisi Pengendali Indonesia. Bukan komisi penyiaran kan? Bukan. Kalau komisi penyiaran nggak ada yang toksik Yoi. Semua bermakna, bermutu. Karena menjaga mutu. Betul. Yang harus disampaikan. Betul, mutunya mereka sendiri tapi. Kalau sekarang sih nggak ada masalah. Nggak ada. Komisi pengendali ya. Oh, ada masalah dengan itu. Karena semua harus dikendalikan gitu loh. Harus tertahan gitu. Sok ya. Kayak mereka punya saham aja di perusahaan kita gitu kan. Kayak ibaratnya itu akhlaknya baik aja gitu. Iya. Tapi kan ya itu kan nggak ada urusannya sama aku gitu. Itu kan urusannya kan sama perusahaan yang dikendalikan gitu. Kalau sekarang sih nggak ada. Cuma kalau dulu itu yang dulu aku teman toksik banyak. Bos aku. Bentar, kamu tuh kerja di mana aja sih, aku lupa. Yang ini yang aku dituduh nyolong 2,5 M. Si anjing. 200.000 pun aku nggak dapat. 2,5 M kan gila
gila orang Kalau kayak kamu udah korupsi 2,5 M, kamu pasti lebih tajir daripada sekarang ya. Iya, makanya nggak kayak begini dan aku. Udah banyak hartanya pasti ya. Yoi, gila 2,5 M mau dituduh nyolong, itu toksik banget deh. Tapi tips dan trik Masih hidup lagi sampai sekarang. Oh masih? Berarti yang nyolong dia duitnya. Ih, udah. Orang udah kok, udah pasti kok. Udah jelas terbukti kok. Udah kayak gitu masih ngomong aja lah. Bukannya waktu itu sama Rio yang ngambilnya. Si anjing, aku bilang. Lihat tuh lo di rekening koran siapa yang ngambil. Kan ada namanya kok di rekening koran yang ngambil siapa. Dia Sama anaknya. buat apa ya? Karaoke apa? Mana aku tahu, urusannya dia lah itu. Mantap kan? Mantap sih. Mantap. Itu. Kenapa nggak terima? Hah? Aku bukan keluarganya, bukan keluarganya loh. Oh tanya ke dia. Kenapa nggak terima? Tuh. Lagi nonton. Sisa gaji aku aja pun masih ada. Nggak dibayar juga. Nggak dibayar, sampai aku telepon mau bilang, enggak gini lah Pak, berapa sisa gaji aku? Kok kayaknya susah kali aku minta hak aku pun ya kan. Nah itu Komnas HAM harus hadir tuh. Nah makanya. Terus dia bilang, aduh nanti lah ya, ini bapak lagi pusing nih kayak gini-gini. Kok nggak gini aja lah gitu. Ya. Itu kan sisa gaji aku kan waktu itu ada lah ya jumlahnya ya kan. 5 juta, 10 juta. Lebih. Majis. Kamu bisnis sama pejabat kali ini nih. Iya. Enggak, kan itu kan gaji aku. Oh iya. Terus aku bilang, oh nggak gini lah Pak, kalau memang pusing kali buat ngasih gaji aku, ya udahlah. Itu gaji aku, sisanya itu yang mau dibayarin itu beliin obat sakit kepala, kembaliannya ambil lah. Biar nggak pusing lagi, pusing lah urusin yang lain. Maksudnya kayak gitu kan, sindirannya udah kena banget ya. Gitu. Ya udah, makasih ya. Dia bilang makasih coba. So kayak pantai lah salah ngomong. Nggak sadar diri orang tua ini. Rugi aku 20 juta anjing.